Sahabat, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia atau disingkat ADKASI, Lukman Said, meminta Kang Epul, pemerintah untuk menyediakan tunjangan sidang. Waduh. Bagi anggota DPRD untuk apa? Kan begitu pertanyaannya. Supaya apa maksudnya? Ya supaya para anggota dewan itu mau apa ya, menghadiri rapat paripurna DPRD. Oke. Nah, ini jadi lucu gitu kan. Langsung aja lah kita dengerin nih opini Kang Epul. Nggak, tapi saya pengen tahu dulu itu di kabarnya. Saya suka penasaran kalau gitu. dia dari partai mana sih? Gitu? Ada nggak, Kang? Tidak disebutkan sih di sininya. Ya nggak apa-apa lah ya, sama aja dari partai manapun selama dia betul-betul menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Saya kira kita tutup mata dengan partai politik. Karena sejatinya wakil rakyat adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Nah, tapi kalau yang ini yang terjadi kan, ini sih gimana ya? Kok dalilnya agar anggota mau datang rapat. Iya. Sehingga harus dikasih uang makan, uang rapat. Uang rapat apa? Uang sidang. Uang sidang. Dana sidang. Ini kan Anda itu gajinya sudah besar. Masih aja minta. Oke lah, bisa jadi barangkali secara aturan itu ada mungkin ya. Tapi tetap saja ketika itu ditagih, ini benar-benar tidak menghayati apa yang sedang terjadi di rakyat jelata hari ini. Kan harusnya jangankan tidak ada uang rapat gitu, uang sidang, tidak digaji pun mereka mau gitu. Saya ingat, Kang, ada beberapa partai politik di DPR RI, kita tidak perlu sebutkan nama partainya. Itu setiap ada persoalan, setiap ada bencana, setiap ada hal-hal yang membutuhkan pengumpulan dana cepat, itu mereka sepakat memotong gajinya. Ada yang 40%, ada yang 50% kemudian disumbangkan. Nah, ini untuk mau datang rapat saja harus ada uang. Ini saya kira harus kita ingat-ingat. Namanya kita ingat-ingat. Nanti 2024 jangan dicoblos lagi. Ya, memang Ketua ADKASI ini mengakui bahwa ketiadaan tunjangan sidang ini kerap seringkali menjadi alasan bagi anggota DPRD untuk tidak menghadiri rapat paripurna ini, Kang. Ya, jadi itu yang menyebabkan ada banyak daerah yang sampai sekarang ini belum mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Efeknya kan kemana-mana. Oh iya, rakyat yang tergadaikan. Nah, ini dengan keberadaan ADKASI ini, asosiasi anggota dewan, asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia. Kalau ini betul apa yang disampaikan oleh asosiasi ini, maka keberadaan asosiasi ini sungguh betul-betul tidak berguna, tidak bermakna. Karena harusnya keberadaan asosiasi itu adalah untuk menjaga agar kinerja anggota-anggota dewan itu tercukupi. Ini jangan-jangan asosiasi ini dibuat justru untuk menjadi daya tawar buat banggarnya masing-masing, misalkan untuk menaikkan fasilitas anggota dewan. Kan kita lihat barusan, dampaknya sehingga quorum tidak terpenuhi, tidak bisa diputuskan. Ujungnya siapa yang menjadi korban? Ya rakyat lagi. Jadi hari ini kita harus mulai rutin mencatat nih orang-orang yang kinerjanya betul-betul tidak memuaskan, jauh dari profil seorang wakil rakyat. Itu harus kita catat, kita ingat, dan kita sebarkan pada sahabat-sahabat semua, pada semua netizen agar jangan dicoblos lagi lah. Ini malah ada sekitar 101 kabupaten ini, Kang Epul, yang sampai berita ini dikeluarkan, dimunculkan, itu belum mengesahkan APBD-nya. Gara-gara itu mungkin salah satunya mungkin ya. Salah satunya. Tapi kalau salah satunya menjadi yang terbesar, wah ini aduh. Itu salah satunya. Salah lainnya itu adalah mempersoalkan uang perjalanan dinas anggota DPRD ini disamakan dengan ASN gitu, Kang Epul, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden. Kalau nggak salah itu nomor 33 tahun 2020 soal standar harga satuan regional itu, Kang Epul. Barangkali dia ingin dilebihkan karena bawa asisten, bawa staf ahli, bawa staf khusus. Saya tahu beberapa anggota dewan itu sebetulnya tidak bisa bekerja, Kang. Yang bekerja itu ya staf-stafnya tadi. Gitu. Anggota dewannya sih jadi wayang doang gitu di depan gitu. Nah, kalau profil para anggota dewan seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari perwakilan rakyat untuk negara ini? Saya kira nggak ada. Jadi apakah ini menjadi anggota dewan itu untuk mencari nafkah
ataukah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Ya, makanya sebetulnya kan tadinya kan dulu juga ini pernah kita bahas bahwa anggota dewan itu haruslah orang yang sudah mapan secara ekonomi. Ya. Jadi tidak ada lagi harapan tambahan pendapatan dari posisinya sebagai anggota dewan. Tadinya kita menggambarkan begitu tuh dulu beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas. Karena kalau dia masuk sebagai anggota dewan nggak punya duit, ya wajar saja kalau fokusnya bagaimana mencari duit sebanyak-banyaknya sebagai posisi anggota dewan. Ya. Tapi ternyata makin kesini kita juga lihat banyak anggota dewan yang sudah sangat kaya, punya perusahaan besar di berbagai bidang, transportasi, migas, minerba dan sebagainya. Tetap saja rakus gitu, tetap saja mempersoalkan hal-hal yang seperti ini. Jadi nampaknya sih bukan soal pengusaha atau bukan pengusaha yang jadi anggota dewan ya. Bukan kaya tidak kaya. Kaya gitu. atau tidak kaya. Tapi karakter itu. Iya. Karakter kesederhanaan, karakter kejujuran, ini yang harus menjadi syarat orang menjadi anggota dewan. Bukan sekedar yang raihan suaranya terbanyak. Nah, masalahnya kan barangkali pertanyaannya begini, itu sebagaimana? Kan demokrasi dengan pemilu ya dihitungnya dari suara. Maka peran partai saya kira di sini yang punya posisi yang sangat besar untuk menentukan dia jadi caleg atau enggak, itu melalui sebuah seleksi karakter tadi. Seleksi karakter itu bisa dilihat melalui psikotes, Kang. Jadi psikotes bisa menggambarkan, bisa menerka, bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan di kemudian hari. Dari perilaku dia hari ini ke belakang. Gitu. Ada proses assessment yang sangat luar biasa, itu sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan swasta. Di BUMN juga banyak dipakai. Tapi sayangnya beberapa memang sudah dimanfaatkan, difungsikan dengan benar, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Tapi ada juga yang data dari assessment itu tidak dijadikan perhitungan gitu. Assessment per orang bayar 4-10 juta, Kang. Tapi datanya tetap diabaikan gitu. Karena yang lebih berperan adalah jalur kolusi misalkan. Ya sama saja kalau politik uang di dalamnya. Jadi agak sulit ya, bisa dibilang seperti itu Kang Epul, untuk mendapatkan para wakil rakyat yang mempunyai karakter baik dan kuat. Ya, maka saya kira penentu terbesarnya ada di ketua partai masing-masing. Yang memang kalau Anda memang menjadi ketua partai ingin menjadi bagian yang memberikan kebaikan untuk negeri ini, saya kira cara-cara pengetesan, assessment untuk mengukur kepribadian, mengukur karakter itu harus dilakukan dan difungsikan betul-betul. Apakah ini menjadi salah satu dampak dari politik transaksional, Kang Epul? Maksudnya politik transaksional itu ketika seseorang ingin mencalonkan sebagai dewan, anggota dewan gitu kan, masuk ke partai, kemudian ya udah kamu berani berapa begitu. Yang terjadi malah seperti itu gitu. Jadi ada beberapa anggota dewan yang tidak punya uang, kemudian dia bisa terpilih, kemudian kita duga dia betul-betul dikenal oleh masyarakat sebagai orang baik dan mereka dipilih. Ternyata didanai sama sponsor, sama cukong. Artinya ada utang lah ya. Nah, ujungnya ya itu tadi, setelah jadi dia harus balikin modal. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.